pertanyaannya tadi itu terkait dengan perjanjian lama, perjanjian baru ya. Iya. Jadi gini, kalau kita belajar nih, kita mendalami kemudian kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, ternyata yang disebut perjanjian baru itu Taurat. Ya, di agama Samawi, agama langit, di dalam pengajaran Yudaism, Yeremia 31, 31, 32, 33. Ternyata perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Jadi itu perjanjian baru. Itu perjanjian baru. Yesus pun datang mengajarkan perjanjian baru yang Taurat itu. Yesus tidak membawa hukum baru. Yesus tidak membawa ketetapan-ketetapan atau syariat baru. Enggak. Nabi Isa datang kemudian meneguhkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Ada di dalam Matius 23. Nomor 1, nomor 2. Banyak dalil. Matius 5 dan seterusnya. Jadi perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu adalah justru hukum Taurat. Nah, sekarang kita lihat dari skala besarnya. Ketika kita berhadapan dengan Kristen, orang-orang Kristen membagi dua. Kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian barunya orang Yahudi dianggapnya perjanjian lama. Karena kenapa? Mereka ingin mengorbitkan kitab kanon dan surat-surat Paulus serta surat dari orang yang tidak diketahui sampai hari ini, yaitu Ibrani. Itu mau diunggulkan. Maka demi untuk mengunggulkan surat ini, kitabnya Yahudi yang perjanjian baru, mereka katakan perjanjian lama, dan kitab baru mereka dijadikan sebagai perjanjian baru. Nah, bagaimana sifat dari kedua kitab ini? Pada dasarnya, yang datang di perjanjian baru milik orang Yahudi itu adalah firman Tuhan dan pernyataan-pernyataan Tuhan melalui mimpi dan penglihatan para nabi-nabi Israel. Sedangkan perjanjian baru milik orang Kristen ini adalah kitab yang dituliskan berdasarkan kesaksian-kesaksian. Bukan mulut Yesus langsung kepada penulis, bukan. Selayaknya Al-Quran dari mulut Rasulullah langsung kepada penghafal. Itu bukan. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana bisa mengkawinkan antara kitab perjanjian lama yang tadinya Septuaginta yang diterjemahkan pada abad ketiga sebelum Masehi, itu di abad keempat digabungkan kemudian dengan yang mereka sebut perjanjian baru. Maka lahirlah kitab ini yang disebut Bible, kumpulan buku-buku, digabung menjadi satu. Jadi terjemahan kitabnya Yahudi diambil, digabungkan dengan kitab-kitab kanon dan surat-surat Paulus. Jadilah Bible, merambah sampai ke Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Yesus memberikan legitimasi terhadap buku tersebut? Tidak. Buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes, buku Roma, Filipi, Efesus, Galatia, dan seterusnya, itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Selayaknya Taurat mendapatkan legitimasi dari Musa, Mazmur dari Daud, dan kemudian kitab-kitab yang lain juga ada legitimasi dari penulisnya, termasuk Al-Quranul Karim, dan juga kemudian pernyataan-pernyataan Yesus terhadap firman yang disampaikan kepada muridnya. Akan tetapi, perjanjian baru milik Kristen itu sama sekali tidak ada legitimasi dari Yesus. Nah, itu saudara yang bertanya tadi. Jadi kalau perjanjian lama sebenarnya adalah perjanjian baru Tuhan, sedangkan perjanjian baru orang Kristen itu ditulis dari hasil pernyataan-pernyataan saksi-saksi yang orang Kristen pun tidak tahu siapa nama saksinya. Demikian. Kang Pokri Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum saudara-saudara muslim semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lama nggak jumpa Bang Juma ini. Iya Bang. Terakhir kita ketemu di Kuningan itu ya Bang Juma. Kuningan? Iya. Oh iya. Jakarta. Iya. Masya Allah, betul. Iya Bang. Ingat. Ini apa? Saya iseng aja naik ini. Halo, tadi. Selamat siang. Salam. Ya, silahkan Pak JP, selamat siang. Kang Pokri Pak, nanti dulu ya, Kanda ya. Oke, iya. Bang Juma bisa bertanya? Iya, silakan Bang. Bentar dulu, Abang JP dari Protestan Katolik, Bang.
mau tanya itu Protestan. Oh, dari Protestan. Silakan kalau mau bertanya, silakan. Bang, saya ini baru buka TikTok, baru sering kan cuma nonton itu di YouTube. Ya, karena sering saya dengar pernyataan Bang Juma ini membingungkan. Karena kemarin sempat saya dengar ini Bang Juma sering serang Yesus, sementara juga bilang gimana itu Yesus dimuliakan, sementara lagi menjatuhkan. Pertanyaannya, silakan Pak. Pertanyaannya. Jadi maksudnya gimana ini? Baik Bang, baik. Jadi Pertanyaannya siap. Sementara di satu sisi Bang Juma itu bilang memuliakan Yesus, Nabi Isa. Kemudian di satu sisi lagi bilang mau bilang menghina Yesus. Ini kan kalau itu kan dinamakan Ya, Pak, namanya abang munafik tuh itu, Bang. poinnya sudah dapat. Ya, poinnya sudah dapat. Tujuannya apa maksudnya? Oke, abang simak baik-baik ya. Jadi di sini kita lihat penjelasan dari Gurunda gitu kan, siapa yang menghujat Yesus dan siapa yang memuliakan Yesus. Fadhol Gurunda. Ya baik, jadi gini Saudara JP, memang betul pernyataan saya itu terkait dengan oknum yang dikatakan bernama Yesus itu ada dua. Itu betul, saya akui. Karena memang di dalam Bible Yesus itu ada dua. Yesus asli dan Yesus palsu. Yesus Di mana asli itu, Bang? itu, Di mana itu? Di mana tertulis? oke, baik. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Matius 24 nomor 5. Coba Anda buka. Silakan, Pak, Lukas dibuka, 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Penyesat akan datang dengan memakai nama Yesus. Matius 24 diterangkan di data nomor 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias Kristus. Dan mereka ini akan apa? Menyesatkan banyak orang. Sekarang dari mana kita bisa mendeteksi kebenaran pernyataan Yesus? Ada Yesus baru yang datang kepada Paulus, hanya berupa cahaya dan suara. Ada juga Yesus baru yang datang di tahun 100 di Pulau Patmos, mengaku sebagai Yesus bintang timur. Ada juga Yesus mengaku Alfa dan Omega. Ada. Sedangkan Yesus yang asli, yang datang melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, itu hanya manusia. Dia hanya manusia, bukan Tuhan. Kristen dengan dogma yang dibawa oleh, yang diusung oleh gereja dari barat, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Artinya apa? Kristen di dogma, di doktrin, dilucuti otaknya untuk meyakini bahwa Yesus yang dua tadi itu hanya satu, yaitu Yesus yang manusia adalah juga Yesus yang adalah roh. Yesus yang roh, yang hanya cahaya dan suara, adalah juga yang datang sebagai manusia, digabung menjadi satu. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Mesias. Nah, yang datang ke Paulus, contoh, coba Anda buka di Galatia 1 nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria, bukan dari Yesus. Bukan dari Yesus yang penginjilan kepada manusia Bani Israel. Karena yang melakukan penginjilan kepada Bani Israel, murid-muridnya adalah manusia Yesus. Sedangkan Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus yang asli, tetapi dari Mesias Yesus. Ingat? Ingat?
Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Paulus menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari oknum yang mengaku Yesus Kristus. Itu adalah oknum yang berbeda. Karena Yesus yang datang melakukan penginjilan adalah manusia. Sedangkan yang datang penginjilan kepada Paulus bukan manusia, tetapi Mesias. Dan Yesus sekalipun mengatakan waspada kepada Mesias palsu. Yang datang kepada Paulus adalah Mesias. Waspadalah kepada Mesias palsu. Dan di data nomor 24, nomor 23 sampai 27, Yesus berkata, apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di sini, Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan mujizat dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan dan banyak orang. Jadi kalau saudara melihat Bang Suma menjelaskan, kok terkadang Yesus memuliakan terkadang Bang Suma memuliakan Yesus? Yes, karena Yesus yang nabi, Yesus yang rasul, yang Mesias asli, yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah manusia suci. Dia manusia suci. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba yang suci. Dia itu adalah manusia suci yang tidak tersentuh oleh dosa sedikit pun. Tidak tersentuh oleh setan sedikit pun. Setan tidak berhasil kemudian untuk menjamah Yesus. Itu adalah manusia mulia. Dia manusia mulia, dia manusia suci, dia manusia kudus. Tidak tersentuh oleh kekejaman setan maupun manusia. Sedangkan Yesus yang digantung di atas tiang salib dan yang datang kepada Paulus dan penulis kitab Wahyu, itu adalah Yesus lain. Yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada Yesus palsu, Mesias palsu, Yesus palsu, Kristus palsu. Nah, Kristus palsunya dan Yesus palsunya datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen. Hari ini Kristen pengikut Paulus itu mengikuti Yesus palsu. Siapa Yesus palsu ini? Lihat di dalam Lukas 10 nomor 18. Kata Yesus asli, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Lihat yang datang kepada Paulus, berupa cahaya. Lihat di dalam Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Apa di sana? Di situ ada Helal bin Zakar. Helal bin Zakar itu adalah bintang fajar, bintang timur. Disebut Lucifer, iblis. Dia diturunkan Tuhan ke dalam kubur. Lihat di dalam konsep Kristen. Lihat di dalam Wahyu 22 nomor 16. Apa yang diterangkan di sana? Akulah Yesus. Akulah Yesus, sang bintang timur, bintang gilang gemilang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang mengatakan dan yang mengaku kemudian sebagai bintang timur di dalam Yesaya itu siapa? Iblis. Yang datang di Pulau Patmos mengaku Yesus dan mengaku bintang timur itu siapa? Anak Maria? Sudah pasti bukan. Lalu siapa? Yang bangkit di hari ketiga dari kubur itu siapa? Ke dalam orang mati, kubur alam orang mati aku turunkan engkau. Yesus dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Angkatan jahat diberi tanda kebangkitan di hari ketiga. Saya ulang, angkatan jahat diberikan tanda kebangkitan dari kubur hari ketiga. Siapa mereka ini? Orang Farisi. Siapa Paulus? Orang Farisi. Apa nama pengikut Paulus? Kristen. Jadi yang saudara sembah adalah Yesus yang bintang timur, yang berupa cahaya, yang jatuh dari langit ke bumi, yang masuk ke dalam kubur, yang masuk ke dalam dunia orang mati. Makanya orang Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Siapa dia? Ingat Bung, antara pengajaran Yesus di tahun 30 sampai 33 itu terjadi kekosongan. Ketika dia terangkat ke langit terjadi kekosongan. Nanti muncul kemudian penulis-penulis Bible Anda di tahun 52 ke atas. Kristen kemudian menyatakan diri secara resmi itu di abad keempat, yaitu Katolik. Jadi antara Yesus dengan orang yang tidak bersunat, antara Yesus dengan orang yang ibadah hari Minggu, antara Yesus dengan mereka yang makan babi, makan kucing, makan anjing, makan tikus, antara Yesus dengan mereka yang kemudian menyembah Yesus, itu jaraknya kurang lebih puluhan sampai ratusan tahun.
baru muncul. Dan antara Yesus dengan mereka itu tak ada hubungan sama sekali. Jemaat yang dibentuk Yesus adalah jemaat yang tidak makan babi. Jemaat yang dibentuk Yesus adalah jemaat yang ibadah hari Sabtu. Jemaat yang dibentuk Yesus adalah jemaat yang menyembah Elohim. Jemaat yang dibentuk Yesus adalah jemaat yang tidak makan babi dan bersunat. Sedangkan Kristen itu bukan jemaatnya Yesus. Dan Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada serigala buas yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Domba itu Bani Israel, serigala itu Bani Romawi. Waspadalah kepada serigala yang datang kepada nyamar seperti domba. Ingat, yang disebut domba itu hanya Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah semisal domba. Kristen bukan Bani Yakub, tapi mengaku domba. Berarti mereka lah serigala yang nyamar-nyamar domba tersebut. Saya kira begitu, Saudara JP. Terima kasih atas pertanyaan saudara. Saya izin sejenak karena di sini saya harus ibadah, menyembah Tuhan yang disembah juga Yesus. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Yesaya 5 Ya, nomor 16. Bang. Allah Gini, Maha Bang. Tinggi Maha Suci. Ya, silakan. Saya juga kan mau turun ini karena ini HP-nya anakku. Saya juga Ya. cuma naikkan, cuma memastikan. Silakan. Jadi berarti izin bentar Bang ya, cuma mau nanya juga mau turun. Berarti kalau di dalam kitab itu ada dua kisah atau gimana itu Bang? Maksudnya saya bingung ini. Pandangan saya kayak Bang Juma ini kayak comot-comot ayat gitu, kemudian dicocologi dengan keinginan sendiri. Jadi maksud saya penjelasannya itu kalau apa ini di dalam kitab ini ada dua kisah atau gimana? Dua Gini, oknum. Bapak, kalau bisa Bapak simak baik-baik dan kalau ada data yang disampaikan oleh Gurunda, Bapak catat biar Bapak pelajari. Lanjut Gurunda. Betul. Oke, saya kasih data 2 ya. Coba Anda lihat di dalam Sudah dicatat tadi ya. Ya. Ini data baru, Bang. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku Yohanes sampaikan 17. kepada nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya sebelum Yesus terangkat ke langit, tak ada lagi firman. Semuanya telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Jadi yang datang kepada Paulus ini firman dari mana? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan pasti, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid yang menerima firman percaya kalau Yesus itu utusan. Titik. Saya ulang, ini perkataan Yesus, bukan perkataan Bang Suma. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan padaku, Tuhan berikan padaku, telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya, dan mereka tahu dengan pasti dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Itu perkataan Yesus. Persaksian Yesus tentang muridnya, muridnya percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Saya ulang, muridnya percaya menurut Yesus, menurut kesaksian Yesus, murid-muridnya setelah menerima segala firman, muridnya semua kompak bahwa dia adalah utusan Tuhan. Saya tidak comot. Yesus telah mewakilkan semuanya. Semua firman, semua sabda, semua perkataan Yesus setelah diterima muridnya, muridnya telah mengaminkan kalau dia adalah utusan Tuhan, Rasulullah. Itu dalil pertama. Yang kedua, kesaksian Yesus tentang dirinya. Tadi kesaksian Yesus tentang muridnya. Sekarang kesaksian Yesus tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Nah, ini kesaksian Yesus nih. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan apa itu? Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bla 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 bla. Pekerjaan itu yang sedang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Berarti segala mujizat yang Yesus lakukan di tengah Bani Israel, mujizat-mujizat itu justru membuktikan Yesus ini adalah Rasulullah. Menurut siapa? Menurut Yesus. Berarti Yesus yang betul adalah Rasulullah. Yesus yang betul adalah Rasul Allah. Titik. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena itu kesaksian Yesus, bukan kesaksian Paulus. Kalau kesaksian Paulus berbeda. Contoh, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Wow.
Wow. Wow. Nah, Kristen mengaminkan. Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kepenuhan keilahian. Wow. Wow. Kesaksiannya lagi. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Elohim, si Theos. Theos atau dewa. Tidak mempertahankan kedewaannya. Melainkan mengosongkan diri. Dan mengambil rupa manusia. Dan taat sebagai manusia. Bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Jadi kalau saudara berkata ada dua izin, Yesus, Bang. itu dalilnya. Silakan. Nggak ada dewa di situ, Bang. Allah. Allah itu adalah bahasa Arab. Sedangkan kitab Anda dituliskan pertama kali dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani tertulis di sana Theos. Bahasa Indonesianya adalah dewa. Jadi selama ini Anda menyembah dewa. Silakan Anda hadirkan pakar bahasa Yunani. Apa betul Theos itu sama dengan dewa? Apa betul di situ ada kata Allah? Tak ada kata Allah. Allah itu adalah Tuhannya umat Islam. Masuk ke Indonesia, Kristen pakai. Sebenarnya yang kalian sembah itu adalah dewa. Yang nusul menjadi manusia adalah dewa. Selayaknya Krishna adalah penjelmaan dari Brahma. Makanya Trinitas dan Trimurti itu adalah satu paket yang sama. Beda tapi sama. Sama tapi beda. Serupa tapi tak sama. Tetapi pada hakikatnya sumbernya adalah satu, yaitu Romawi dan Yunani. Jadi Theos itu dewa. Coba Anda lihat di dalam Markus 1 nomor 1. Yesus ini adalah anak Theos. Berarti Yesus adalah anak dewa. Saya kira begitu, Bung. Saya harus ibadah. Kalau masih ada nanti dilanjut sama guru-guru saya yang ada di sini. Izin ibadah. Terima kasih, Bang. Masya Allah. Oke, saudara JP. Nanti ketemu nanti. Ya. Baik. Banyak HP mau dipakai juga. Ya, silakan Bang JP. Iya. Ya, baik. Mari kita belajar. Silakan.